Bitcoin kembali bullish setelah Komite Perbankan Senat menyetujui rancangan Undang-Undang Clarity Act. Apa dampaknya ke keseluruhan aset kripto jika rancangan undang-undang ini lolos sekaligus? Bagaimana potensi pergerakan Bitcoin untuk short term-nya? Kita akan bahas hal itu semua di video kali ini ya, secara singkat, padat, dan juga jelas. Jelas banget gak tuh? Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data tanpa adanya bias ke sisi bull maupun sisi bear. Jadi, supaya kalian nggak ketinggalan infonya, pastikan kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepet dan gratis kok, cuma 2 detik. Nggak ada ruginya bagi kalian. Kalau mau rugi ya dislike aja, supaya kedepannya algoritma YouTube nggak akan menampilkan video dari channel ini lagi. Oh iya, Cuan Kripto ini ada grup membership ya. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin, sekaligus saya juga sharing di koin apa dan harga berapa saya masuk marketnya. Kalian bisa request koin sekaligus tanya jawab sama saya. Buat yang berminat join ke grup, nanti di akhir video dijelaskan ya. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu dari kabar baik yang kita dengar tadi malam ya. Semalam Komite Perbankan Senat menyetujui rancangan Undang-Undang Clarity Act. Bagi yang belum tahu Clarity Act itu apa? Clarity Act adalah rancangan undang-undang di Amerika Serikat yang dirancang untuk menciptakan kerangka hukum dan struktur pasar yang jelas bagi industri kripto. Rancangan undang-undang ini bertujuan mengakhiri ketidakpastian hukum dengan membagi wewenang pengawasan aset digital secara tegas antara dua regulator utama, yaitu SEC dan juga CFTC. Clarity Act ini sangat penting. Selain memberi kepastian hukum, Clarity Act juga bisa memicu inovasi di sektor blockchain dan Web3, sehingga dapat berkembang lebih cepat. Startup juga tidak perlu takut dibungkam oleh gugatan hukum yang mahal. Amerika Serikat merupakan salah satu pasar kripto terbesar, sekaligus memiliki pengaruh besar dalam membentuk norma global. Jika nantinya undang-undang ini lolos, negara-negara lain itu bisa meniru pendekatan regulasi yang sama. Rancangan undang-undang ini juga melindungi investor dengan menekankan transparansi dan perlindungan konsumen, sehingga investor retail bisa membuat keputusan yang lebih terinformasi. Dan yang paling penting, dampak langsung ke harga Bitcoin dan aset kripto lainnya adalah saat rancangan undang-undang ini nantinya ketika sudah sah menjadi undang-undang, diekspektasikan menjadi katalis utama yang mendorong harga Bitcoin melewati all-time high sebelumnya. Sekaligus, aset smart contract dan staking seperti Ethereum, Solana, dan lain-lain akan mengalami kompresi resiko hukum secara instan yang membuat harganya naik signifikan. Faktor pendorong utama adalah inflow modal institusi. Setelah nantinya disahkan, kejelasan hukum akan membuka jalan bagi mereka membeli aset kripto secara langsung. Peluncuran ETF kripto baru juga semakin mudah yang langsung menarik modal retail dan juga institusi. Sayangnya, proses dari rancangan undang-undang sampai menjadi undang-undang yang sah itu masih cukup panjang ya. Setelah lolos dari Komite Perbankan Senat, masih harus lanjut ke tahap selanjutnya yaitu full Senat dan dibutuhkan minimal 60% suara setuju atau setara dengan 60 dari 100 senator yang setuju. Kenapa harus 60%? Karena di Amerika Serikat itu ada aturan filibuster. 60% merupakan ketentuan cloture. Tujuannya itu untuk menghentikan debat secara paksa dan melakukan pemungutan suara akhir. Jadi berdasarkan konstitusi, ini membutuhkan dukungan 3/5 dari seluruh anggota Senat, yang berarti genap 60 suara. Jadi nantinya misalkan itu di atas 50% yang setuju namun masih di bawah 60, aturan Senat itu mengizinkan adanya filibuster atau taktik menunda pemungutan suara dengan memperpanjang debat tanpa batas waktu. Di garis bawah tuh, tanpa batas waktu. Jadi supaya langsung lolos harus di atas 60% nantinya ya. Saya ngejelasinnya sangat jelas kan ya? Oh iya, voting full Senatnya atau pemungutan suara secara menyeluruh dijadwalkan itu pada Juni 2026 ya. Sekitar sebulan lagi dari sekarang. Kita berharap dapat hasil yang bagus nantinya. Lanjut ya, sekarang kita ke teknikal. Bagi yang udah nonton sampai detik ini dan ngerasa terbantu, pastikan kalian klik tombol like dan subscribe-nya ya. Saya mau lihat berapa orang yang terbantu dari video-video kita. Tentunya kalau responnya banyak ya kita akan semakin rajin untuk membuat video. Kalau nggak suka ya dislike aja supaya kedepannya algoritma YouTube nggak akan menampilkan video dari channel ini lagi. Bukan saya kok yang rugi. Lanjut nih, kita ke teknikal sekarang ya. Setelah Clarity Act itu diloloskan oleh Komite Perbankan Senat, kita melihat ada sedikit kenaikan di Bitcoin nih. Kenaikannya itu sekitar 3%. Literally benar-benar sedikit nih ya. Ini karena kita ngelihatnya dari time frame 30 menit. Walaupun ini time frame 30 menit, kelihatannya ini membuat struktur yang impulsif. Sebuah nilai plus untuk time frame short term ya. Pertama kita ngelihat dari time frame weekly dulu deh. Di time frame weekly, Bitcoin ini udah close 3 kali nih. Di atas 21 weekly exponential moving average. Seperti yang udah dijelaskan di update sebelumnya ya, ini merupakan pembatas antara bull dan bear-nya. Bahkan udah hampir 4 kali. Di candle minggu ini kita udah ngelihat ada retest dan masih dapat reaksi yang bagus. Ini merupakan ciri kondisi bullish yang ideal ya. Lalu kalau kita turun ke daily time frame, hal yang sama juga terjadi. 21 daily
exponential moving average ini juga bertindak sebagai support yang dinamis. Momentumnya ini masih bullish banget ya. Meskipun saya yakin banyak orang yang masih pesimis ya, kenaikannya Bitcoin ini dianggap sebagai koreksi naik di bear market. Namun nyatanya, strukturnya ini masih terjaga bagus. Previous low-nya ini nggak dijebol lagi, malah yang kita lihat struktur resistnya yang terus ditabrak naik ya. Jadi apa yang membuat kita bearish di sini? Kita memang ngelihat pergerakan Bitcoin ini itu ketahan sama 200 simple moving average-nya. Namun yang perlu diketahui juga adalah ketika harga bergerak ke area resistance besar dan seller belum menunjukkan tanda jual yang signifikan, apalagi harganya sampai terkonsolidasi dekat dengan area resistance-nya, biasanya itu yang terjadi adalah area resistance tersebut ditabrak atau di breakout naik. Dari time frame weekly dan daily ini kondisinya masih bagus ya. Target terdekatnya dari daily itu masih sampai ke 84.600 sampai 85 ribuan. Bahkan bisa extend sampai ke area 90 ribu. Upside target ini masih valid loh ya. Lalu kalau kita turun ke time frame 4 jam. Di time frame 4 jam memang kita ngelihat itu ada pembentukan lower low baru nih. Bagi analis yang awam mungkin menganggap ini merupakan struktur yang bearish. Apalagi sebelumnya itu terbentuk lower high. Lalu dikonfirmasi ada lower low ini. Yang nggak banyak orang lihat di sini adalah pergerakan Bitcoin ini membentuk harmonic pattern. Yang di bagian sini ya, mungkin nggak banyak yang tahu tentang harmonic pattern. Karena ini berbeda dengan pattern biasanya ya, sedikit lebih kompleks. Dan harmonic pattern itu juga ada banyak bentuknya. Ada Gartley, ada Shark, ada Crab, ada Butterfly. Dilihat dari pergerakan Bitcoin sekarang itu lebih condong ke bullish bed ini ya. Karena kita nggak ngelihat ada lower low baru dari area terendah yang ini. Berdasarkan perhitungan bullish bed ini, secara rasio ini hampir seluruhnya identik. Sebelumnya saya udah ngitung dari rasio X ke D dan A ke C itu sekitar 88,6 Fibonacci-nya. Kita pastikan lagi deh ya. Yang pertama itu ini poin A, lalu ini poin B, ini poin C, lalu poin D. Angka Fibonacci-nya itu langsung muncul nih. Kalau kita bandingkan, ini kurang lebih rasionya identik ya secara garis besar. Dalam analisis teknikal itu kita bisa mentoleransi sedikit perbedaan ya. Karena price action itu random. Yang kita lihat itu gambaran besarnya. Dan kalau secara target, bullish bed pattern ini tuh targetnya bisa dikatakan sudah tercapai sekarang nih. Hanya ada selisih kecil sampai ke target 3. Setiap pola itu ada probability-nya. Dan secara probability, pola itu nggak harus sampai 100% ke targetnya. Kalau pola di market itu 100% terjadi dan sampai ke target, saya cukup yakin hampir seluruh orang yang mencari kekayaan itu nggak akan kerja. Mereka akan belajar tentang market dan pattern. Analisis teknikal adalah metode evaluasi aset dengan menganalisis statistik pasar, terutama tentang data historis. Tujuannya adalah memprediksi arah pergerakan harga di masa depan untuk menentukan entry dan exit yang optimal. Technical analysis itu juga sifatnya probabilistik ya, bukan kepastian. Nggak ada yang namanya kepastian di market ya. Satu hal yang pasti di market adalah ketika ada orang yang menjanjikan kepastian, itu sudah pasti scam atau penipuan. Jadi pahami hal itu ya. Mungkin beberapa orang skeptis dan menganggap technical analysis itu cuma gambar-gambar coret-coret garis kayak anak TK ya. Kalau masih menganggap begitu berarti belajarnya kurang jauh tuh. Berarti nggak tahu tentang Renaissance Technologies atau Medallion Fund. Assets under management-nya itu sekitar 130 billion per April 2021. Ini private company nih. Mereka itu banyak merekrut ilmuwan, fisikawan, dan juga pakar matematika. Tujuannya itu ya untuk algo trading berbasis pola grafik dan pattern candlestick. Aset yang mereka manage itu ada ratusan triliun. Mereka itu masuk dan keluar marketnya berdasarkan kuantitatif trading, bukan berdasarkan berita dan fundamental. Jadi kita nggak bisa meremehkan technical analysis juga tuh. Lanjut nih, berdasarkan harmonic pattern, ini bisa dikategorikan sudah mencapai target. Lalu untuk pergerakan short term, kemungkinan besar kita masih akan ngelihat ada sedikit koreksi kecil lagi nih ya, sebelum melanjutkan impulsif kecil 5 wave ke atas. Berdasarkan liquidation heat map, masih ada cukup banyak liquidity itu sampai ke kisaran 82.700-an ya. Itu di atas ya, masih dekat dari harga sekarang nih. Lalu di bagian bawah itu ada sedikit lebih besar di kisaran 78 ribuan. Area yang terdapat banyak liquidity itu menarik harga bergerak ke arah sana. Kalau kita masih ngeliat ada penurunan sedikit, itu masih hal yang wajar ya. Setidaknya ada sedikit koreksi kecil sebelum lanjut naik, itu merupakan hal yang biasa. Momentumnya sekarang itu masih bullish banget ya. Upside
sampai target ini masih valid. Lalu kalau untuk invalidasinya, apakah Bitcoin sudah bottom dan lanjut turun lagi atau sudah siap untuk naik membuat all time high baru? Semua hal itu udah saya jelasin panjang lebar di grup ya. Di video upgrade grup itu hampir setengah jam nih. Saya ngejelasin secara detail sekaligus skenario berdasarkan probability yang terbesar sekaligus. Saya juga sharing entry koin di koin apa dan harga berapa saya masuk marketnya. Buat yang berminat join ke grup, ini grup berbayar ya. Tapi tenang aja, murah kok. Recehan deh. Nggak sebanding sama potensi cuan dan ilmu yang didapat. Perharinya lebih murah join ke grup daripada bayar parkir. Mau join langsung lewat membership YouTube itu juga bisa. Tapi kalau mau dapat harga lebih murah, lanjut tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.